Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Marsha Iskandar dengan nomor NIM 06021382227094. Kelas Indralaya, semester 3, Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis buku teks bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK, kelas 12, kelompok wajib, kurikulum 2013 menggunakan teori Greene and Petty 1 sampai dengan 5. Sebelum kita menganalisis sebuah buku teks, hal yang harus kita lakukan ialah mengidentifikasi suatu buku teks. Yang pertama tentunya mengetahui judul buku. Buku ini berjudul Buku Bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 12 kelompok wajib 2013 edisi revisi. Lalu ada penulis, yaitu Tika Hatika dan Mulyanis. Buku ini diterbitkan pada tahun 2004. Nama penerbit Grafindo Media Pratama, yang memiliki tebal buku 222 halaman. Review editornya Kisumi, Dwianingsih, Rina Lestari, Dewi Arumsari, Winda Puspita Asari S. Desainer isi Sri Nurhaini Kandi. Desain sampul Ade Setiawan. Nah, kita telah masuk pada pembahasan teori. Teori yang saya ambil dalam menganalisis buku ialah teori Greene and Petty yang terdiri dari 10, tapi yang saya ambil terdapat 5, yaitu yang pertama, buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Yang kedua, ada buku teks haruslah memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Yang ketiga, ada buku teks itu haruslah memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa yang memanfaatkannya. Yang keempat, buku teks itu seyogianya lah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, buku teks itu isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Lebih baik lagi kalau dapat menunjangnya dengan rencana, sehingga semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. Di sini penulis menggunakan metode kuantitatif dalam menganalisis buku ajar dengan menggunakan pengisian angket oleh beberapa peserta didik yang duduk di bangku SMA sederajat melalui Google Form. Metode wawancara yang digunakan oleh penulis adalah komunikasi secara virtual melalui aplikasi WhatsApp dengan para peserta didik. Peserta didik yang penulis dapatkan terdapat 6 orang, di mana peserta didik berada dalam satu kelas yang sama. Untuk tingkat SMA kelas 12, berdasarkan jenis kelamin, sampel yang penulis dapatkan dapat dirincikan berupa 3 siswa perempuan dan 3 siswa laki-laki. Kita masuk pada teori yang pertama, yaitu buku teks harus menarik minat siswa yang memakainya. Dari hasil angket tersebut dapat dilihat bahwa ada 5 siswa yang menjawab setuju mengenai buku teks tersebut menarik minat siswa. Tetapi ada juga salah satu siswa yang menjawab bahwa buku itu kurang menarik minat, dikarenakan minimnya ilustrasi dan warna yang menurutnya kurang memberikan daya tarik pada dirinya. Selain itu, buku teks tersebut lebih banyak memberikan teks panjang yang membuatnya menjadi kurang menarik. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu buku teks harus memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Dari hasil angket tersebut, dapat dilihat bahwa peserta didik menganggap bahwa cerita tersebut bisa memotivasi mereka. Tetapi siswa bernama Kedati ini malah menganggap cerita itu. Pada poin yang ketiga, buku teks harus memuat ilustrasi yang menarik para siswa. Dari hasil angket tersebut dapat dilihat bahwa 5 diantaranya setuju bahwa buku tersebut mengandung ilustrasi yang menarik. Namun ada salah satu siswa yang bernama Fitri beranggapan bahwa ilustrasi tersebut tidak menarik karena menurutnya ilustrasi tersebut biasa saja di matanya. Lalu yang keempat,
Buku teks setidaknya mempertimbangkan aspek linguistiknya berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada 6 orang siswa kelas 12. 5 dari 6 siswa setuju bahwa buku teks tersebut mempertimbangkan aspek-aspek linguistik yang sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Nah, tidak terasa ya, kita telah masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu buku teks isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Dari hasil yang diberikan kepada 6 siswa, 5 setuju bahwa pada buku teks berkaitan dengan pelajaran lainnya. Tapi ada juga salah satu siswa yang mengatakan mungkin saja berkaitan. Dari hasil analisis ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa buku teks bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 12 kurikulum 2013 revisi ini sudah hampir memenuhi beberapa syarat sebuah buku teks pelajaran yang berkualitas menurut teori Greene and Petty. Penulis menyarankan agar buku pedoman ini diperbarui lagi sesuai dengan bahasa atau kaidah kebahasaan. Harapan penulis kedepannya buku ajar ini mampu menyajikan ilustrasi yang berkualitas dan menunjang materi yang ada di dalam buku. Penulis juga menyarankan agar pengajar membaca hasil analisis lainnya untuk menghasilkan banyak perspektif dalam memilih buku ajar yang cocok untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Itulah tadi analisis buku teks bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum 2013 edisi revisi menggunakan teori Greene and Petty poin 1 sampai dengan 5. Apabila terdapat kesalahan pengucapan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.